Berbagai macam isu memang menyelimuti pemilu di Amerika Serikat kali ini. Dan kalau saat ini di Indonesia malam hari, di Amerika saat ini pagi hari, dan sepertinya juga sudah tiba waktunya bagi para warga negara Amerika Serikat ini untuk bisa memberikan haknya. Nah, rekan kami Yari Subekti juga akan menginformasikan kepada kita bagaimana proses pemilu di Amerika Serikat ini berlangsung. Silakan Yandri. Putri Viola, saat ini saya berada di kota New York di depan sebuah TPS yang berupa sekolah PE 183. Mungkin Anda bisa melihat ya, saya sedikit minggir. Ini adalah situasi di pintu masuk. Seperti Anda saksikan, antusias di warga di kota ini sangat luar biasa sekali. Padahal hari ini yang merupakan pemilu utama seluruh Amerika Serikat, namun di kota ini sudah sejak 9 hari yang lalu, panitia pemilihan umumnya sudah membuka TPS serupa selama 9 hari, dan ini juga diantusiasi oleh warganya. Sehingga saat ini dari informasi yang kami peroleh ada sekitar 1 juta lebih warga kota ini yang sudah memberikan hak suaranya. Dan seperti di Indonesia, di Amerika Serikat ini, meskipun tata cara, undang-undang maupun teknis pelaksanaan pemilunya ini sepenuhnya diatur atau wewenang oleh negara bagian, bukan pemerintah pusat atau federal. Namun tahun ini pemilu yang juga selain memilih presiden, juga anggota Kongres dan pejabat lokal, pejabat negara bagian, ini mendapat respon yang luar biasa sekali. Dan dari hingga saat ini diinformasikan lebih dari 7,9 juta 79,1 juta warga Amerika Serikat sudah memberikan suara, hampir separuh lebih. Dan hari ini sisanya mereka bisa langsung mendatangi TPS. Saya akan bercerita, Putri Viola, bagaimana teknis pelaksanaan atau kondisi di TPS. Seperti yang Anda saksikan, banyak sekali informasi-informasi seperti ini menunjukkan ini adalah TPS. Kemudian tempatnya juga ramah buat mereka yang memiliki cacat fisik, dan juga ini ada informasi mereka yang memutuskan untuk memilih memasukkan surat-suara melalui balot ataupun kotak suara, mereka bisa langsung. Namun mereka yang terdaftar untuk memilih di sini, ini bisa seperti yang Anda saksikan, dicek dulu ID-nya, identitasnya, kemudian oleh pihak keamanan langsung disuruh masuk untuk melalui tahap selanjutnya, untuk dicek apakah benar-benar mereka terdaftar, sudah mendaftar diri sebagai pemilih untuk memilih langsung di TPS. Kemudian setelah ada daftarnya, mereka akan masuk diberikan surat suara. Surat suaranya hanya selembar kertas berisikan pilihan-pilihan presiden, kemudian pejabat Senat ataupun DPR atau Kongres, juga beberapa pilihan pejabat lokal yang berada di kota ini. Kemudian lembaran pilihan ini tidak ada foto atau gambar, hanya tulisan-tulisan. Kemudian tidak seperti di Indonesia dicoblos, namun mereka seperti ujian di sekolah, diberikan tanda dengan pulpen khusus yang telah disediakan. Ini saya tadi pinjam, di mana pulpen ini seperti pulpen biasa, namun di ujungnya bisa digunakan untuk menggunakan layar seperti layar monitor untuk memberikan tanda tangan atau informasi nama, tanggal lahir, dan sebagainya. Kemudian mereka akan diberikan pengaman ataupun semacam folder map untuk melindungi dokumen isian pilihan suara tersebut, dan mereka akan menuju ke bilik suara. Bilik suara ini terbuka, tidak seperti di Indonesia, namun terbuka, hanya tertutup hanya hingga muka dari pemilih, sehingga orang lain tidak bisa melihat apa pilihan dari pemilih. Kemudian pemilih akan segera memberikan tanda di dalam formulirnya siapa yang dipilih, dan setelah mereka memberikan pilihan, formulir tersebut dilipat, dimasukkan ke folder atau map, kemudian mereka membawa ke tempat atau alat khusus, di mana di situ nanti pilihan formulir ini akan di-scan, dimasukkan data melalui komputer secara langsung, dan juga kemudian formulir aslinya ini nanti akan dimasukkan ke dalam kotak khusus sebagai data ganda, dalam artian apabila nanti ada masalah di sistem komputer, mereka masih menyimpan hard copy-nya atau formulir aslinya. Kemudian setelah itu mereka bisa langsung keluar, dan selain di Indonesia diberikan tanda tinta apabila mencoblos, namun di sini mereka diberikan stiker seperti ini.
dan bisa dipasang di bajunya menandakan bahwa dia sudah mencoblos. Itu adalah gambaran dari bagaimana teknis pelaksanaan pilihan umum di antaranya adalah Pilpres di Amerika Serikat, khususnya di lokasi tempat saya mengabarkan, yaitu di kota New York City. Untuk TPS hari ini sudah dibuka pukul 6 tadi pagi hingga nanti pukul 9 malam, dan setelah itu mereka akan mengadakan atau proses penghitungan mungkin bisa mulai dipantau. Dan biasanya karena sistem pemilu presiden di Amerika Serikat ini berbeda dengan di Indonesia berdasarkan jumlah electoral vote, di mana apabila di satu negara bagian mereka jumlah pemilihnya 50% lebih untuk salah satu kandidat, maka di negara bagian tersebut sudah bisa dipastikan siapa yang memenangkan presiden di saat itu. Dan jumlah electoral college, di mana jumlah electoral college ini berbeda di setiap negara, ini nantinya akan dikumpulkan, dan nantinya pada akhirnya siapa yang memiliki nilai electoral college yaitu minimal 270 electoral vote nantinya akan menjadi presiden. Itu mungkin bisa diketahui secara cepat, bisa kisaran jam. Atau mungkin karena sesuatu bisa mungkin hanya cukup 1 minggu bisa diketahui siapa yang memenangkan presiden. Namun nantinya tentunya secara ofisial, secara resmi akan diumumkan bulan depan atau mungkin bahkan Januari. Putri Viola, nanti akan kami update terus di TPS lain bagaimana proses atau antusias dari warga kota ini dalam pemilu presiden maupun pemilu di Amerika Serikat tahun 2024. Kembali ke studio, Putri Viola. Yani Subakti, terima kasih untuk informasi Anda. Kita jadi tahu bagaimana kemudian yang harus dilakukan oleh para pemilih ketika mengikuti pemilu di Amerika Serikat yang tentunya berbeda dengan